Assalamualaikum. Baik, Ibu akan melanjutkan materi dari video sebelumnya ya. Ibu akan langsung jelaskan kembali materi selanjutnya tentang uang, yaitu adalah ada syarat uang ya. Syarat uang itu apa aja sih? Nah, lihat ya. Di sini kita punya syarat teknis uang dan syarat secara psikologis. Kita lihat dulu syarat secara teknis itu seperti apa. Nah, yang pertama, syarat uang yang pertama adalah uang harus diterima secara umum atau acceptability. Nah, jadi apabila ada uang, harus wajib uang tersebut diterima secara umum gitu. Dan kita mengakui bahwa uang tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran gitu ya. Jadi bisa diterima oleh pemerintah atau setiap anggota masyarakat lainnya sebagai alat tukar, sebagai alat ukur, dan sebagai standar pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, syarat uang selanjutnya adalah ada terdiri dari beberapa nilai nominal atau divisibility. Nah, apa itu divisibility? Jadi maksudnya uang itu dapat dipecah nominalnya menjadi yang lebih kecil. Nah, makanya kita punya uang pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, bahkan yang koin 100 juga ada ya. Dulu tuh ibu saat masih ibu SD gitu ya, uang koin yang sekarang Rp100, yang Rp500 dan Rp1.000 itu bahkan ada bentuk kertasnya gitu. Itu zaman ibu SD ya dulu. Tapi sekarang kalau yang pecahannya kecil sekali, 50, 100, 500 gitu, itu sudah berupa uang logam. Itu uang disebut non koin lah kalau di kita gitu ya. Jadi uang itu harus bisa dipecah nominalnya menjadi lebih kecil sehingga dapat memudahkan kita melakukan transaksi pertukaran barang dan jasa. Oke, next. Syarat uang selanjutnya adalah mudah dibawa. Nah, dengan mudah dibawa ini atau portability, uang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja ya. Jadi kalau kebayang gak sih kalau uang tersebut ukurannya sebesar kertas HVS gitu ya, kalau uang kertas. Kalau uang logam itu misalnya uangnya berat gitu kan, kebayang, jadi kita malas membawa uang kemana-mana ya. Bahkan sekarang kan ada alat pembayaran non tunai ya, nanti ibu kasih powerpointnya. Jadi memudahkan kita membawa uang dalam jumlah besar gitu ya. Jadi uang itu syaratnya harus mudah dibawa gitu ya. Makanya dibuat sekecil yang mungkin perum-peruri bisa buat gitu ya, yaitu uang kertas yang kita tahu sekarang gitu. Uang logam pun tidak berat gitu ya, tapi tetap ya kalau kita membawa uang logam yang sangat banyak itu akan berat gitu. Makanya ada uang kertas. Selanjutnya, syarat teknisnya adalah nilainya harus stabil. Uang harus dijaga nilainya agar stabil. Nah, jadi jika uang tidak stabil, uang tidak akan diterima secara umum. Hal ini juga dapat mengurangi fungsi uang sebagai penukar dan satuan hitung. Makanya ada bank sentral gitu ya, yang tugasnya mengatur kestabilan nilai rupiah kita. Selanjutnya adalah tahan lama atau durability. Nah, uang harus tahan lama gitu ya, tidak mudah rusak, tidak perlu diganti setiap saat gitu ya. Jadi jika uang tidak cepat rusak, nilai uang pun tidak cepat merosot ya. Makanya kalau dulu sih ibu ada iklannya zaman ibu sekolah, jadi kita itu harus menyimpan uang atau memegang uang dengan baik gitu ya. Uang jangan sampai kita strapless tuh. Ibu pernah lihat ya, ada habis belanja dari mana gitu dan uangnya dia rapih gitu ya, mungkin dia
dia susun sehingga uang tersebut terkumpul Rp100.000 dengan pecahan Rp20.000 misalnya atau Rp10.000, dan uangnya itu mereka strapless gitu kan. Nanti kalau straplessnya dibuka, uangnya kan jadi bolong. Nah itu sebetulnya sudah tidak layak edar sebetulnya kayak gitu ya. Jadi kita punya uang itu harus dikelola dengan baik gitu, penyimpanan uangnya gitu ya anak-anak. Jadi kita juga harus membantu Perum Peruri Bank Indonesia untuk mengelola uang rupiah kita. Nah, lalu selanjutnya ini ada syarat psikologis. Kalau tadi kita bicara syarat teknis, yaitu ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau syarat psikologis nih ada. Apa itu syarat psikologis, Bu? Gitu ya. Nah, kalau psikologis itu berhubungan dengan ketenangan ya, atau dengan jiwa gitu. Jadi, kalau syarat psikologis sih gini, gampang. Jadi, uang itu dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya gitu kan. Aduh, alhamdulillah nih punya uang gitu. Jadi hati kita menjadi tenang dan puas kita punya uang gitu ya. Dan orang tersebut bisa lebih selain lebih tenang, lebih puas gitu ya, dengan membawa uang daripada membawa barang gitu. Kalau misalnya kalian pergi-pergian tapi kalian tidak bawa uang, nanti ongkosnya gimana misalnya? Nanti kalau habis pulsa nggak bisa nelpon, kalau nggak bawa uang gimana? Nah itu jadi dengan membawa uang, jadi memberikan ketenangan kepada dalam diri kita. Lalu selanjutnya ibu punya unsur pengaman uang. Nah jadi kalian harus tahu ya, untuk menghindari beredarnya uang palsu, maka pemerintah maka Perum Peruri dalam mencetak uang itu ada unsur pengaman uangnya. Ya, nah jadi sebetulnya dalam unsur pengaman uang itu ada dua, ada unsur pengaman yang terbuka dan ada unsur pengaman yang tidak terbuka gitu ya, atau semi terbuka boleh gitu ya. Kalau unsur pengaman yang terbuka itu kebanyakan dapat dilihat oleh kita sebagai masyarakat, mendeteksi uang itu asli atau palsu itu ya, bisa dideteksi oleh kita. Kita bisa deteksi dengan mata telanjang atau mata kasat mata, dengan kasat mata gitu ya, bisa dengan perabaan tangan, bisa dengan bantuan peralatan yang sederhana seperti kaca pembesar atau sinar ultraviolet ya. Jadi kalau kita belanja ke pusat perbelanjaan atau kemanapun kan ada tuh alat seperti sinar ultraviolet, jadi uangnya dikena sinar gitu ya, biar melihat ada tanda airnya nggak ya gitu ya. Nah kalau unsur pengaman yang tidak terbuka itu bisa dideteksi uang tersebut asli atau palsu dengan mesin yang memiliki sensor yang tingkat kepastiannya dan kecepatannya lebih tinggi atau cukup tinggi. Jadi untuk mengetahui unsur-unsur pengaman tersebut. Nah seperti itu. Jadi kalau yang terbuka kita bisa deteksi sendiri ya uang tersebut asli atau palsunya. Nah, kalau unsur pengaman yang tidak terbuka itu butuh alat yang lebih canggih, dan itu mungkin dipunyai oleh BI ya atau oleh pemerintah. Nah, di sini sebagai pengetahuan saja untuk kalian, ini unsur-unsur pengamannya, ini kalian bisa lihat ya, ini gambarnya, ini penjelasannya. Boleh nanti kalian pause dulu lalu kalian baca ya. Tanda air ini atau watermark yang kalau kalian terawang gitu ya, ini ada gambar pahlawannya. Lalu ada benang pengaman, ini yang disebut dengan benang pengaman ya. Ada cetak intaglo, ada recto verso. Recto verso itu adalah ini. Nah, ini kan ada tulisan Bank Indonesia sebetulnya, tapi kalau kita lihat secara sekilas bukan berupa tulisan Bank Indonesia, tapi kalau kita gerak-gerakan ternyata ini tulisannya adalah tulisan Bank Indonesia gitu. Ada optical variable ink, ada huruf mikro, ada invisible ink, ada multi-layer image dan lain-lain ya. Ini adalah unsur pengaman uang. Unsur pengaman uang ini pemerintah buat untuk agar menghindari adanya uang palsu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat uang palsu itu, mereka akan kesulitan karena unsur-unsur dalam pengaman uang ini sangat rumit gitu. Dan kalau kalian menyadari gitu ya, uang-uang kita itu dari pecahan yang kecil sampai dengan pecahan yang besar itu warna-warni ya. Uang 100.000 ini warnanya warna pink,
50.000 hijau, uang 50.000 itu biru. Jadi sangat berwarna ya mata uang kita dibanding dengan misal ada mata uang negara lain seperti Amerika yang hanya abu saja gambarnya, atau abu atau keijo-ijoan gitu ya. Tapi kalau mata uang kita itu colorful ya, berwarna. Oke, selanjutnya ada jenis alat pembayaran yang non tunai. Kalau tunai itu uang langsung kita terima ya kalau kalian melakukan transaksi gitu. Kalau alat pembayaran non tunai itu adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik ya. Banyak sekali di kita teknologi sudah bagus gitu ya, kita tidak perlu membawa uang secara banyak, secara langsung gitu ya, membuat kita berat nantinya gitu. Kalau kita transaksi uang membeli mobil dan mobilnya harga 200 juta, kebayang dong kalau tidak ada alat pembayaran non tunai gitu ya. Kebayang dong kalau kita memakai uang fisik secara langsung gitu ya, menghitungnya juga ribet ya. Makanya seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka muncullah alat pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh bank-bank umum gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu memerlukan uang fisik untuk melakukan transaksi gitu ya. Nah, contohnya apa? Banyak ya, ada pembayaran non tunai berbasis kertas, non tunai berbasis elektronik, ada kartu ATM nih, ini yang non tunai berbasis elektronik ya, ada kartu ATM atau kartu debit. Nah, mungkin kalian ada yang punya kartu ATM ya. ATM itu adalah singkatan dari anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine. Ada kartu kredit, ada uang elektronik atau e-money. Nah, apa bedanya dari ketiganya? Kalau kartu ATM ini jelas dapat digunakan kapan saja, dapat menarik uang maksimal 5 juta atau 6 juta tergantung ketentuan bank tersebut gitu ya. Nah, jadi kartu ATM bisa digunakan untuk melakukan transaksi kecil dalam frekuensi yang sering gitu ya. Jadi tidak bisa transaksi dalam lumayan sangat besar, misalnya puluhan juta atau belasan juta tuh dalam ATM tuh nggak bisa ya, jadi ada limitnya. Lalu kalau kartu kredit ini adalah kartu untuk transaksi juga, tapi kalau simpelnya tuh seperti ini, kalian bertransaksi, transaksinya itu dibayarin dulu sama bank, tapi ada limitnya, misalnya 15 juta. Jadi transaksi yang dapat dibayarkan dulu oleh bank adalah 15 juta. Nanti kalian bisa bayar kemudian beserta bunganya. Nah, jadi itulah untungnya bagi bank saat membayarkan dulu transaksi kalian, dan nanti banknya akan mendapatkan bunga. Selanjutnya ada uang elektronik atau uang e-money gitu ya. Nah, ini bedanya apa Bu sama ATM? Kalau ATM ini kan kita bisa melakukan transfer ke sesama bank atau ke bank lain ya, tapi kalau uang elektronik ini enggak. Ini tuh hanya benar-benar pengganti uang secara fisik, tapi ini tuh tidak bisa transfer gitu ya, tidak bisa transfer ke bank atau antar bank, yang itu nggak bisa. Jadi kalau e-money ini hanyalah untuk benar-benar hanya untuk transaksi saja. Nah, lalu ada alat pembayaran non tunai berbasis kertas, ada cek, ada nota debit, ada nota kredit. Kita lihat. Nah, ini adalah cek, ada surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Biliet giro atau bisa juga disebut giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Nah, ini ada nota debit, warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. Nota kredit adalah digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana kepada nasabah lain atau kepada bank lain. Nah, ini adalah contoh dari non tunai berbasis kartu ya. Nah, ini tadi ada kartu debit, kredit, dan e-money. Selanjutnya, nah ini tugasnya untuk kalian ya, boleh kalian kerjakan sekalian untuk belajar nanti PTS di tanggal 15 hari Senin ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila videonya tidak memuaskan atau kualitasnya kurang baik dan lain-lain ya, karena keterbatasan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.